warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan kultum harian yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Serta tak lupa salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, izinkan saya membagikan sedikit ilmu kepada teman-teman sekalian. Tema kultum kali ini adalah hukum berhalwat dan berpacaran dalam Islam. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pacaran kini sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya para remaja. Masyarakat tidak menyadari bahwa pacaran yang banyak dilakukan oleh anak muda zaman sekarang sudah sangat jauh dari kebenaran akhlak seorang muslim yang sebenarnya. Pacaran merupakan pengaruh dari budaya negara asing, dan karena adanya berbagai teknologi canggih yang dapat menuntut kita menuju jalan yang sesat, yaitu dengan cara mengakses internet. Dari internet, kita dapat mengetahui informasi dari dunia luar, bukan informasi yang positif saja, melainkan informasi tentang berpacaran dan seks bebas yang banyak dilakukan oleh anak muda zaman sekarang. Allah Subhanahu wa taala telah beberapa kali mengingatkan kita untuk tidak berpacaran. Karena ketika seorang pria dan seorang wanita sedang berpacaran, maka secara otomatis itu akan menyebabkan perzinahan. Mengapa demikian? Dengan kita memikirkan orang yang kita cintai saja, itu sudah dapat dikatakan berzina. Karena tidak menutup kemungkinan ketika kita memikirkan orang yang kita cintai akan terlintas hal negatif di pikiran kita. Selain zina pikiran, ada juga zina mata, yaitu ketika kita sedang memandang orang yang kita cintai dengan penuh rasa nafsu setan. Yang lebih parah lagi, jika seseorang itu telah melakukan zina perbuatan, yaitu dengan bersentuhan atau melakukan hal yang tidak semestinya, maka Allah akan melaknat orang-orang yang melakukan hal tersebut. Seperti yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, wala taqrabuz zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu berzina, sesungguhnya itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dan dari keterangan Al-Quran, larangan berpacaran juga tertuang melalui hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, tidak boleh antara laki-laki dan wanita berduaan kecuali disertai oleh mahramnya, dan tidak boleh wanita berpergian kecuali ditemani oleh mahramnya. Hadis riwayat Muslim. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali dia berhalwat dengan seorang wanita tanpa disertai mahramnya, karena setan akan menyertai keduanya. Hadis riwayat Ahmad. Maka di hari itu, kita sebagai umat muslim, marilah kita saling mengingatkan agar kita tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Sekian dari saya, semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala khilafan, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hal tersebut. Seperti yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, wala taqrabuz zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu berzina, sesungguhnya itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dan dari keterangan Al-Quran, larangan berpacaran juga tertuang melalui hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, tidak boleh antara laki-laki dan wanita berduaan kecuali disertai oleh mahramnya, dan tidak boleh wanita berpergian kecuali ditemani oleh mahramnya. Hadis riwayat Muslim. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali dia berhalwat dengan seorang wanita tanpa disertai mahramnya, karena setan akan menyertai keduanya. Hadis riwayat Ahmad. Maka di hari itu, kita sebagai umat muslim, marilah kita saling mengingatkan agar kita tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Sekian dari saya, semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon
Mohon maaf atas segala kehilafan, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.